Pada pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca Mukhtasar Abi Syuja' Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadhi Ahmad Ibnul Husain Al-Asfahani rahimahullah. Pembahasan kita masih tentang sholat dan sampai pada pasal tentang hal-hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ketika melaksanakan sholat. Di sini penulis rahimahullah beliau berkata, faslun, pasal, disebutkan di antara dua kurung itu tambahan, umurun tukhalifu fiha al-mar'atu rajul. Hal-hal yang berbeda di dalam sholat antara laki-laki dan perempuan. Beliau berkata, wal mar'atu tukhalifu ar-rajula fi khamsati asya'. Dan wanita itu melakukan hal yang berbeda dengan laki-laki dalam sholat fi khamsati asya', dalam 5 hal. Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an janbayhi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Yang pertama, laki-laki itu menjauhkan mirfaqaihi, kedua sikunya, an janbaihi, dari kedua sisi tubuhnya. Sehingga kedua tangan itu bagi laki-laki disunahkan untuk dijauhkan ketika sujud. Kemudian yang kedua, wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi ruku'i was sujud. Demikian juga menjauhkan antara perut dan pahanya ketika rukuk dan sujud. Yang ketiga, wa yajharu fi mawdhi'il jahri, dan membaca dengan jahar, membaca dengan suara nyaring, fi mawdhi'il jahri, pada tempat-tempat yang disyariatkan untuk dibaca dengan jahar. Seperti pada 2 rakaat sholat subuh misalnya, kemudian 2 rakaat pertama sholat maghrib, dan sebagainya. Yang keempat, wa idza nabahu syai'un, dan apabila terjadi sesuatu fis shalah, ketika sholat, sabbaha, maka laki-laki bertasbih. Terjadi sesuatu misalnya untuk mengingatkan imam yang keliru, maka disyariatkan bagi laki-laki untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah. Kemudian yang kelima, wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi, dan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai ke lututnya. Ini 5 hal bagi laki-laki. 5 hal bagi laki-laki. Dan beliau sebutkan di sini bahwa aurat laki-laki antara pusar sampai ke lutut. Adapun ketika seseorang sholat, maka disyariatkan untuk memakai pakaian yang paling indah, sehingga bagian bawah dari tubuhnya ditutupi, demikian juga bagian atasnya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu misalnya, seperti yang pernah disebutkan, kalau misalkan seseorang dalam keadaan ihram, laki-laki dalam keadaan ihram, kemudian baju bagian atasnya itu hilang misalnya, maka apabila dia sholat hanya dengan menutup antara pusar sampai ke lutut, maka sholatnya sah. Demikian juga misalkan ketika dalam keadaan bencana misalnya, bajunya tidak ada, hanya memakai penutup untuk pakaian bagian bawah, menutupi antara pusar sampai ke lututnya, kemudian sholat dalam keadaan seperti itu, maka sholatnya sah. Kemudian 5 hal yang berbeda
pada wanita disebutkan di sini wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'dhin. Adapun wanita, maka wanita mendekatkan sebagian anggota badannya ke anggota badan yang lain. Maksudnya tidak menjauhkan antara kedua tangannya ketika sujud. Demikian juga tidak menjauhkan antara perut dengan pahanya ketika sujud. Wa takhfidhu sautaha bihadratir rijalil ajanib. Dan wanita itu memelankan suaranya bihadratir rijalil ajanib. Ketika ada laki-laki asing, ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Wa idza nabaha syai'un fis salati saffaqat. Apabila terjadi sesuatu di dalam salat, imamnya keliru misalnya, saffaqat, maka wanita itu menepukkan tangannya dengan menepukkan bagian dalam telapak tangan kanan ke bagian atas dari tangan kiri. Itu yang dilakukan ketika mengingatkan imam yang keliru misalnya. Wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha. Dan seluruh badan dari wanita yang merdeka, maksudnya wanita yang bukan budak, adalah aurat. Illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Ini aurat ketika salat. Jadi aurat wanita ketika salat bagi wanita yang merdeka, bagi wanita yang bukan budak adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Qaribil Mujib, beliau berkata menjelaskan tentang kalimat ini, wa jami'u badanil mar'ah, dan seluruh tubuh wanita al-hurrah yang merdeka, yang bukan budak, auratun illa wajhaha wa kaffaiha, adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Wa hadhihi auratuha fis shalah. Beliau berkata ini adalah auratnya ketika salat. Amma kharijas shalah fa auratuha jami'ul badan. Adapun di luar salat maka auratnya adalah seluruh tubuhnya. Kemudian disebutkan di sini wal amatu karrajul. Wal amatu karrajul. Adapun budak wanita maka auratnya seperti laki-laki. Adapun budak wanita maka auratnya seperti laki-laki. Maksudnya ketika sholat. Budak wanita auratnya seperti laki-laki ketika sholat. Maksudnya auratnya adalah antara pusar sampai ke lutut. Adapun di luar sholat maka sama antara aurat wanita yang merdeka dengan wanita yang budak. Ini 5 hal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ketika sholat. Sehingga pada asalnya sama antara laki-laki dan perempuan di dalam sholat, dan 5 hal ini yang berbeda. Pembahasan berikutnya adalah tentang pembatal-pembatal sholat. Tentang pembatal-pembatal sholat. Qala rahimahullahu ta'ala faslun. Penulis rahimahullah berkata pasal tentang pembatal-pembatal salat. Walladzi yubtilu salata 11 syai'an. Dan yang membatalkan salat ada 11 hal. Yang pertama al-kalamul amdu, ucapan yang disengaja. Sehingga apabila seseorang dalam salat kemudian dia berkata kepada
temannya misalnya, atau mengucapkan hal yang bukan termasuk dari rangkaian sholat, diucapkan dengan sengaja, maka itu membatalkan sholatnya. Kemudian yang kedua, wal amalul katsir, dan gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak yang bukan bagian dari rangkaian sholat. Gerakan yang banyak yang bukan bagian dari rangkaian sholat. Yang ketiga, wal hadath, adalah berhadath. Hadath kecil atau hadath besar. Seseorang sholat kemudian buang angin misalnya, maka batal sholatnya karena berhadath. Yang keempat, wahudusun najasah, dan adanya najis, terkena najis misalnya. Kalau misalkan seseorang terkena najis sedikit, kemudian dia kibaskan pakaiannya, kemudian najis itu hilang, maka sah sholatnya. Tapi apabila ada najis kemudian jatuh misalnya, kemudian menempel pada pakaiannya, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Berikutnya yang kelima, wan kisyaful aurah, dan tersingkapnya aurat, terbukanya aurat. Adapun apabila terbuka tanpa disengaja, kemudian segera ditutup, maka sah sholatnya. Wa taghyirun niyyah, yang keenam, dan merubah niat. Merubah niat untuk membatalkan misalnya. Seseorang sedang sholat, kemudian lupa ada sesuatu yang sangat penting yang harus dia lakukan, mematikan kompor misalnya. Kemudian dia batalkan sholatnya. Dia batalkan sholatnya, berarti dia telah merubah niat. Yang semula niatnya adalah sholat, kemudian dia rubah niatnya untuk membatalkannya. Maka dengan perubahan niat tersebut, sholatnya batal. Wastidbarul qiblah, yang ketujuh adalah membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat. Ini dalam kondisi normal. Seperti yang telah disebutkan, apabila seseorang berada dalam kondisi tertentu, diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Seperti ketika perang terjadi, bertemu antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir misalnya, maka ketika itu tidak mampu untuk sholat menghadap kiblat, diperbolehkan untuk sholat semampunya, walaupun membelakangi kiblat. Kemudian wal aklu, yang kedelapan adalah makan. Wasyurbu, yang kesembilan minum. Wal qahqahatu, yang kesembilan adalah tertawa. Tertawa maksudnya tertawa yang mengeluarkan suara. Tertawa yang mengeluarkan suara. Wariddah, yang ke-11 adalah riddah, murtad, keluar dari Islam. Itu membatalkan sholatnya dan membatalkan seluruh amalannya. Ini 11 hal yang merupakan pembatal sholat. Pasal berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan tentang jumlah rakaat sholat, kemudian jumlah rukun di dalamnya. Beliau berkata, wa raka'atul faraidhi 17 raka'atan. Jumlah rakaat sholat fardu, sholat wajib, itu ada 17 rakaat. Seperti yang telah kita ketahui. Sholat duhur 4, kemudian sholat asar 4, 8, sholat maghribnya 3, 11, sholat isyaknya 4, 15, sholat subuhnya 2, 17. Fiha arba'un wa thalathuna sajdatan. Dalam 17 rakaat tersebut terdapat
34 sujud. 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Dan terdapat 94 takbir. 94 takbir. Wa tis'u tasyahhudat. Dan 9 kali tasyahud. Wa asyru taslimat. 9 kali salam. Wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihatan. Dan 153 tasbih. Wa jumlatul arkani fis shalah, dan jumlah rukun yang dilakukan ketika salat mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. 126 rukun. Rinciannya fis subhi 30 ruknan. Dalam salat subuh 30 rukun, wa fil maghribi 42 ruknan. Dalam salat maghrib 42 rukun, wa fil rubaiyati 54 ruknan. Dan dalam salat yang dilakukan 4 rakaat ada 54 rukun. Ini kesimpulan yang beliau sebutkan berkaitan dengan jumlah rakaat, jumlah rukun, jumlah takbir, jumlah tasyahud dalam salat-salat fardu. Kemudian beliau jelaskan wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhah shalla jalisan. Siapa yang tidak mampu melaksanakan salat dengan berdiri ketika salat fardu, shalla jalisan, maka dia boleh salat dalam keadaan duduk. Ketika tidak mampu berdiri, maka salat dengan duduk. Ketika duduk tidak mampu, maka salat dengan berbaring. Wa man ajaza 'anil julusi shalla muttaji'an. Dan barang siapa yang tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka diperbolehkan baginya untuk salat dalam keadaan berbaring. Ini dalam salat fardu. Adapun dalam salat sunnah, diperbolehkan seseorang untuk melaksanakannya dalam keadaan duduk, walaupun mampu untuk berdiri. Dalam salat sunnah, diperbolehkan bagi seseorang untuk salat dalam keadaan duduk, walaupun mampu untuk berdiri. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis, man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat dengan duduk, maka dia akan mendapatkan setengah pahala dari salat dengan berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Barang siapa yang salat dalam keadaan berbaring, maka dia mendapat setengah pahala salat dalam keadaan duduk. Ini bagi seseorang yang salat sunnah dengan duduk atau berbaring ketika mampu untuk berdiri. Pasal berikutnya adalah hal yang ditinggalkan di dalam sholat. Atau barangkali ada yang membaca? Nah, Ustaz. Silakan. Faslun. As-sahwi fi sholati. As-sahwu. As-sahwu fi sholati. Wal matruku minas sholati salasatu asya'a. Yang pertama fardun wassunatun wahayatun fal wahayah fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi sajada lis sahwi wa sajada lis-sahwi wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da
talabbusi bil fardhi walakinnahu yasjudu lis-sahwi anha wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha wa idza syakka fi adadi ma wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaati bana alal yaqini wa huwal aqallu wa sajada lis-sahwi wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salami. Ya, cukup. Faslun, pasal tentang hal yang ditinggalkan ketika sholat. Wal matruku minas salati thalathatu asya. Sesuatu yang ditinggalkan ketika sholat karena lupa misalnya, ada 3. Sebagaimana yang telah disebutkan 3 istilah ini. Ada fardu, ada sunnah, dan ada hay'ah. Wal matruku minas salati thalathatu asya. Hal yang ditinggalkan, tidak dilakukan oleh seseorang ketika sholat itu ada 3. Fardun, bisa jadi yang tidak dia lakukan adalah sesuatu yang fardu, atau wasunnatun, yang kedua sunnah, yang ketiga hay'ah. Apa konsekuensi dari masing-masing ini apabila seseorang lupa misalnya tidak melakukannya? Fal fardu, hal yang fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi, itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Sehingga apabila seseorang melakukan salat kemudian tidak mengerjakan suatu rukun di dalamnya karena lupa, maka rukun yang lupa tadi tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Apabila seseorang meninggalkan rukun dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Sengaja meninggalkan rukun, sholatnya tidak sah. Sholat tanpa takbiratul ihram misalnya, tidak mengucapkan Allahu Akbar ketika memulai, maka sholatnya tidak sah. Adapun apabila seseorang meninggalkan rukun atau yang disebut dengan fardu di sini karena lupa, maka itu juga tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu waz zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Akan tetapi apabila dia ingat waz zamanu qarib, dan waktunya belum lama, ata bihi, dia menunaikannya, wabana alaihi, dan melanjutkannya. Maksudnya tambahannya itu dianggap sebagai penyempurna dari yang sebelumnya. Wasajada lis-sahwi, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya seseorang sholat maghrib sendiri karena terlambat misalnya, kemudian dia baru 2 rakaat sudah salam. Baru 2 rakaat sudah salam. Maka kemudian ada orang yang mengingatkannya misalnya, ada jamaah lain yang mengingatkannya baru sholat 2 rakaat. Maka kalau waktunya, selang waktunya belum lama, maka dia menambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Menambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Kalau waktunya lama, maka dia perlu mengulangi sholat tersebut. Kalau waktunya lama, perlu mengulangi sholat tersebut. Seperti contoh tadi misalnya, seseorang sholat maghrib baru 2 rakaat sudah salam, kemudian pada hari berikutnya dia periksa CCTV misalnya. Ternyata dia melihat dalam CCTV itu bahwa sholat yang dikerjakan kemarin itu baru 2 rakaat sudah salam, padahal sholatnya sholat maghrib. Maka dia perlu mengulangi, mengqadha sholat tersebut.
Kemudian yang kedua, wasunnatu, dan apabila yang ditinggalkan adalah hal yang sunnah, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi, maka seseorang tidak diperbolehkan untuk kembali melaksanakan hal yang sunnah tadi ketika sudah melakukan sesuatu yang bersifat fardu. Telah disebutkan sebelumnya di antara hal yang disebut dengan istilah sunnah di dalam sholat adalah tasyahud yang pertama. Adalah tasyahud yang pertama. Maka ketika seseorang lupa tidak tasyahud pertama, jadi langsung bangkit ke rakaat ketiga. Apabila dia telah berdiri tegak, maka tidak diperbolehkan baginya untuk kembali duduk melakukan tasyahud pertama. Karena tidak diperbolehkan meninggalkan sesuatu yang fardu untuk melakukan hal yang disebut dengan sunnah. Adapun apabila belum sempurna berdiri, baru di tengah-tengah kemudian ingat, atau ada yang mengingatkan kemudian kembali untuk melakukan tasyahud yang pertama, maka itu diperbolehkan. Sehingga di sini disebutkan wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Dan sesuatu yang sifatnya sunnah maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk kembali agar bisa melaksanakan hal yang sunnah tadi setelah melakukan hal yang fardu. Walakinnahu yasjudu lis-sahwi anha, akan tetapi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Sehingga apabila 2 rakaat misalnya kemudian lupa sehingga langsung bangkit tanpa melakukan tasyahud yang pertama, sudah terlanjur berdiri, maka tidak kembali, diteruskan misalnya sholat maghrib, setelah selesai ketika 3 rakaat maka dia melakukan sujud sahwi. Kemudian hal yang ketiga yang ditinggalkan adalah al-hay'ah. Qala wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Adapun hay'ah apabila ditinggalkan, la yasjudu lis-sahwi anha, maka tidak perlu sujud sahwi. Ini dalam istilah para ulama yang lain, mereka mengistilahkannya dengan rukun, wajib dan sunnah. Adapun istilah yang disebutkan di sini adalah fardu, sunnah dan hay'ah. Sehingga fardu itu apabila ditinggalkan tidak sah sholatnya. Apakah ditinggalkan secara sengaja atau ditinggalkan karena lupa. Kecuali tadi apabila seseorang kurang dalam melakukan hal yang fardu, kemudian ingat dalam waktu yang dekat, belum lama, maka dia menyempurnakan, menambah 1 rakaat misalnya seperti tadi, kemudian melakukan sujud sahwi. Kemudian hal yang sunnah apabila telah masuk pada hal yang wajib, maka tidak boleh kembali untuk melaksanakan hal yang sunnah tadi, diteruskan kemudian diganti dengan sujud sahwi. Kemudian hay'ah itu mustahab hukumnya, sunnah, maka apabila ditinggalkan tidak masalah. Apakah ditinggalkan dengan sengaja atau ditinggalkan karena lupa, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wa idza syakka fi 'adadi ma ata bihi min ar-raka'at, apabila seseorang ragu jumlah rakaat yang telah dia tunaikan, bana 'alal yaqin, maka dia membangun salatnya tersebut di atas hal yang diyakini, wa huwal aqal, yaitu jumlah rakaat yang lebih sedikit, wa sajada lis-sahwi, dan melakukan sujud sahwi. Apabila seseorang ragu sholat maghrib misalnya 2 atau 3, ragu-ragu di dalam dirinya apakah sholat yang dia kerjakan itu baru 2 rakaat atau sudah 3 misalnya.
Bana 'alal yaqin wa huwal aqal. Di sini penulis menyebutkan maka dia membangun sholat tersebut di atas hal yang dia yakini, yaitu yang lebih sedikit. Berarti 2 rakaat. Maka dia tambah 1 lagi, kemudian sujud sahwi. Demikian juga dalam sholat 4 rakaat misalnya, ragu-ragu apa sudah 4 atau baru 3 misalnya. Maka dia menganggap bahwa sholat yang dia lakukan baru 3, ditambah 1 kemudian sujud sahwi. Maka sujud sahwi tersebut yang menyempurnakan kekurangan di dalam sholatnya. Wa sujudus sahwi sunnatun. Kemudian penulis menyebutkan bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya sebetulnya dilakukan setelah salam. Wa mahalluhu qabla salam, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ini pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang yang sholat karena lupa misalnya, atau karena hal yang lain. Pasal berikutnya, penulis menyebutkan waktu-waktu yang makruh bagi seseorang untuk melakukan sholat padanya. Tafadhal, silakan dibaca. Faslun al-awqatul lati tukrahu fiha as-salatu tahriman wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab ba'da salati subhi hatta tatlu'ash syams inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadrum wa idza stawat hatta tazul wa ba'da salatil asri hatta taghrubash syams wa 'indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Ya, cukup. Faslun, pasal tentang waktu-waktu yang makruh digunakan untuk sholat. Dan di sini dalam naskah yang ditampilkan disebutkan dalam di antara 2 kurung, al-awqatul lati tukrahu fiha salatu tahriman. Makruh hukumnya, tapi makruhnya makruh yang bersifat pengharaman. Penulis berkata, wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Dan ada 5 waktu yang tidak digunakan untuk sholat kecuali sholat yang memiliki sebab. Kecuali sholat yang memiliki sebab. Sehingga ada sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu seseorang melakukan sholat sunnah tanpa ada sebab. Kemudian ada sholat sunnah yang didasari dengan sebab, seperti sholat tahiyatul masjid misalnya. Sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah dan ada sebabnya. Sebabnya sebagai bentuk penghormatan ketika seseorang memasuki masjid. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk melakukan sholat sunnah mutlak tadi, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya, hanya sekedar keinginan dari orang tersebut untuk melakukan sholat sunnah, tidak diperbolehkan untuk dilakukan pada 5 waktu yang disebutkan di sini. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Sehingga sholat yang memiliki sebab tahiyatul masjid misalnya, itu boleh untuk dilakukan. Boleh untuk dilakukan. Waktu yang pertama, ba'da salatis subhi hatta tatlu'ash syamsu. Ba'da salatis subhi hatta tatlu'ash syamsu.
setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Ini waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa inda tulu'iha hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumh. Dan ketika matahari terbit sampai sempurna terbitnya dan naik satu tombak dalam penglihatan manusia. Dua waktu ini bersambung. Setelah subuh sampai matahari terbit, kemudian dari mulai matahari terbit sampai matahari naik satu tombak. Kemudian yang ketiga, wa idza stawat hatta tazul. Ketika matahari berada tepat di tengah langit, hatta tazul sampai tergelincir, sampai bergeser ke arah barat. Wa ba'da salatil asri hatta taghrub asy-syamsu. Setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Wa indal ghurub hatta yatakamala ghurubuha. Ketika matahari terbenam, maksudnya mulai terbenam sampai betul-betul matahari tersebut tidak terlihat. Ini bersambung dengan waktu sebelumnya. Setelah asar sampai matahari mulai tenggelam, kemudian ketika matahari mulai tenggelam sampai betul-betul matahari tersebut tidak nampak. Ini 5 waktu dan 2 diantaranya bersambung. Tadi setelah subuh sampai matahari terbit, kemudian matahari terbit sampai naik satu tombak, ini bersambung. Kemudian 2 waktu yang bersambung juga setelah sholat asar sampai ketika matahari mulai terbenam, kemudian ketika matahari mulai terbenam sampai betul-betul tidak nampak. Ini 5 waktu yang merupakan waktu larangan untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Sehingga sholat sunnah yang memiliki sebab boleh dilakukan. Sholat sunnah yang memiliki sebab boleh untuk dilakukan. Dan 3 diantaranya itu adalah waktu larangan untuk menguburkan jenazah. 3 diantaranya adalah waktu larangan untuk menguburkan jenazah. Sehingga yang 5 itu adalah waktu larangan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak, dan 3 diantaranya itu yang merupakan waktu larangan untuk menguburkan jenazah. Kemudian pada pasal berikutnya penulis rahimahullah beliau menyebutkan tentang sholat jamaah. Silakan dibaca. Aslun sholatul jama'ati wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadah wa 'alal ma'mumi ayyan wiyal iktimama dunal imam wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi wa balighu bil murahiq wala tusihhu qudwatu rajulin bimra'atin wala qari'in bi ummiyin wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imami fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu ma lam yataqaddama alaihi wa in shalla malam yataqaddam ajza'ahu ma lam yataqaddam alaihi.
wa in shalla fil masjid wal ma'mumu kharajal masjidi qariban kharijan 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 kharijal masjidi qariban minhu wa huwa alimun bi salatihi wala haila hunaka jaz. ya. Tentang sholat jamaah di sini penulis menyebutkan sebuah pasal. Beliau rahimahullah berkata, wa salatul jama'ati sunnatun muakkadah. Dan sholat berjamaah bagi laki-laki dalam sholat 5 waktu selain sholat Jumat, sunnatun muakkadah, adalah sunnah yang ditekankan. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berpendapat bahwa salat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berpendapat bahwa salat jamaah hukumnya fardu kifayah bagi laki-laki dalam salat 5 waktu selain salat Jumat. Wa 'alal ma'mumi an yanwi al-i'timama dunal imam. Dan bagi makmum, wajib bagi makmum untuk berniat mengikuti imam. Sehingga makmum dia berniat untuk mengikuti imamnya. Dunal imam, sedangkan imam dia tidak harus untuk berniat menjadi imam. Akan tetapi lebih baik apabila dia menyadari bahwa dirinya adalah imam yang diikuti oleh makmum. Wa yajuzu an ya'tammal hurru bil 'abdi. Dan diperbolehkan seorang yang merdeka, yang bukan budak, bermakmum kepada budak. Jadi apabila imamnya seorang budak, kemudian makmumnya adalah seseorang yang merdeka, laki-laki budak menjadi imam, kemudian makmumnya laki-laki merdeka, sah sholatnya. Wal balighu bil murahiq, wal balighu bil murahiq. Demikian juga laki-laki yang balik, laki-laki yang dewasa, bil murahiq. Dan yang dimaksud dengan al murahiq di sini adalah anak kecil yang mumayyiz, anak kecil yang mumayyiz. Anak kecil maksudnya belum dewasa, tapi dia sudah mampu untuk menjadi imam dengan baik. Wal balighu bil murahiq. Orang dewasa sah salatnya apabila dia menjadi makmum bagi anak kecil yang mumayyiz, yang sudah bisa melaksanakan salat dengan baik. Wala tasihhu qudwatu rajulin bimra'ah. Dan tidak sah apabila seorang laki-laki menjadi makmum bagi wanita. Imamnya perempuan, kemudian makmumnya laki-laki. Tidak sah salatnya. Wala qari'in bi ummi. Demikian juga qari', orang yang mampu membaca Al-Fatihah dengan baik, bi ummi, apabila menjadi makmum bagi orang yang bacaan Al-Fatihahnya salah. Wa ayyu mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imami fihi. Dan di setiap tempat, di tempat manapun di masjid, ketika seseorang sholat mengikuti imamnya, wa huwa alimun bi salatihi, dan dia mengetahui, maksudnya makmum tadi mengetahui sholatnya imam, apakah dengan suara misalnya, suara yang sampai ke seluruh bagian masjid apabila masjidnya sangat luas misalnya, atau dengan melihat shaf yang ada di depannya, itu terhitung seseorang mengetahui sholat imamnya. Ajza'ahu,
malam yataqaddam alaihi, maka sholat itu sah bagi makmum tersebut malam yataqaddam alaihi, selama dia tidak berada lebih depan daripada imamnya. Selama dia tidak berada di tempat yang lebih depan daripada imamnya. Sehingga maksimalnya adalah seseorang itu berada sejajar dengan imam. Tapi mendahului, maksudnya berada lebih depan dari imam, itu tidak diperbolehkan. Sejajar dengan imam misalnya ketika masjid betul-betul penuh. Masjid betul-betul penuh. Kemudian yang tersisa hanya di sebelah kanan dan sebelah kiri imam misalnya. Sebelah kanan dan sebelah kiri imam masih bisa ditempati. Maka boleh bagi seseorang untuk berada di samping kanan imam. Kemudian apabila sudah penuh di samping kirinya misalnya, itu sejajar dengan imam, boleh saja dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi apabila seseorang lebih maju posisinya dibandingkan dengan imamnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian wa in shalla fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid. Dan apabila sholat di masjid imamnya wal ma'mumu kharijal masjid, kemudian makmumnya ada di luar, qariban minhu, dekat dengannya, wa huwa alimun bi salatihi, dan makmumnya ini mengetahui sholat imamnya, wala haila hunaka, dan tidak ada penghalang antara imam dan makmum, jaza, maka itu diperbolehkan. Maka itu adalah hal yang diperbolehkan. Ini beberapa pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sholat jamaah. Kemudian pasal berikutnya adalah tentang mengqashar, meringkas sholat. Demikian juga pembahasan tentang menjamak antara dua sholat. Silakan dibaca. Faslun qasrus salati wa jam'uha wa yajuzu lil musafiri qasrus salatir ruba'iyyati bi khamsi syara'id ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah wa an takuna masafatuhu sittata asyara farsakhan wa ayyakuna muaddiyan li salatir ruba'iyyah wa ayyan wiyal qasra ma'al ihrami wa alla ya'tamma bimuqim. Ya, cukup. Di sini beliau sebutkan wa yajuzu lil musafir, diperbolehkan bagi seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh, qasrus salatir ruba'iyyati bi khamsi syara'id, untuk meringkas salat yang jumlah rakaatnya 4 dengan 5 syarat. Jadi salat yang mestinya dilakukan 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2 apabila terpenuhi 5 syarat. Kemudian beliau menyebutkan syarat-syaratnya. Yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah, bahwa safar yang dia lakukan, perjalanan yang dia lakukan bukan untuk kemaksiatan. Bukan untuk kemaksiatan. Itu bisa safar yang wajib misalnya, karena untuk menunaikan hutang, membayar hutang. Atau safar yang sifatnya mandub, mustahab, seperti menyambung kekerabatan, silaturahim. Atau safar yang mubah, seperti bersafar untuk berdagang misalnya. Maka apabila seseorang melakukan bentuk safar seperti itu, diperbolehkan baginya untuk mengqashar salat. Adapun apabila seseorang safarnya karena kemaksiatan, maka tidak boleh mengqashar. Karena rukhsah itu hanya diperuntukkan
bagi orang yang tidak bermaksiat. Karena rukhsah diperuntukkan bagi orang yang tidak bermaksiat. Apabila seseorang bermaksiat, maka tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil keringanan. Kemudian yang kedua, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan. Dan jarak safarnya itu adalah 16 farsakh. 16 farsakh itu bisa diperkirakan sekitar 80 km. Coba tolong diturunkan sedikit di catatan kaki nomor 2. Di sini disebutkan fatuqaddaru masafatul qasri bi 48 milan. 16 farsakh itu sekitar 48 mil wa tu'adilu 96 kilometeran dan setara dengan 96 km. Dan sebagian ulama mengkonversikan 16 farsakh itu sekitar 80-an kilometer. Kemudian syarat berikutnya wa an yakuna muaddiyan lis salatir rubaiyah, yang ditunaikan adalah sholat 4 rakaat, itu yang bisa diringkas. Sehingga yang 2 rakaat tetap 2, yang 3 tetap 3. Adapun yang 4 boleh diringkas menjadi 2. Berikutnya wa an yanwiyal qasra ma'al ihram, yang keempat. Berniat untuk mengqasar sholat yang dia lakukan ketika takbiratul ihram. Sehingga ketika takbiratul ihram dia niatkan bahwa sholat yang dia lakukan adalah sholat qasr, sholat yang diringkas. Wa alla ya'tamma bimuqim. Kemudian yang kelima, ketika salat dia tidak bermakmum kepada orang yang mukim. Salat Isya misalnya, musafirnya menjadi makmum, kemudian orang yang mukim, orang setempat yang menjadi imam. Maka karena imamnya adalah orang yang mukim, dia akan melaksanakan 4 rakaat. Dan kewajiban bagi makmum untuk mengikuti imamnya, sehingga tidak boleh mengqasarnya. Kedua sini. Wah, udah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mukhlis Subrata Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dipersilakan bagi para peserta kajian yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan melalui link yang akan di-share. Kemudian kami dari panitia menyampaikan selain kajian pada hari Ahad, terdapat juga kajian pada hari Senin yang insya Allah kemarin sudah selesai menyelesaikan kitab Nukhbatul Fikar, dan yang hari Selasa yang kajian Ustadz Sufyan sementara digantikan dulu karena beliau memiliki kajian offline yang dialihkan ke Masjid Ar-Rahman di setiap hari Selasa. Kemudian pada kajian hari ini yaitu kajian Matan Nabi Syuja. Nah, mungkin kita cukupkan kajian pada sore hari ini. Bagi yang ingin bertanya mungkin nanti bisa mengisi link yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz di kemudian hari. Nah, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.